warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indriani Nur Hidayat dengan NIM 1801648. Hari ini akan membahas terkait model-model pembelajaran terpadu. Yuk kita simak. Pembelajaran terpadu itu merupakan suatu pendekatan-pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Menurut Robin Fogarty pada tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam pembelajaran terpadu. Di antaranya, yang pertama, fragmented atau model penggalan. Pokok pembahasannya dalam satu mata pelajaran dengan yang lain itu terdapat pemisah. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, dan lain-lain itu dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Yang kedua, nested atau model sarang. Pembelajaran model ini memfokuskan keterpaduan dari berbagai aspek pada satu mata pelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu mengaitkan materi pembelajaran seperti keterampilan berpikir, memadukan aspek kognitif dengan psikomotorik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, connected atau model keterhubungan. Pada model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Misalnya, kosakata, struktur membaca, dan mengarang ternyata dapat dipayungkan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, sequence atau model urutan atau rangkaian. Pada model ini adanya pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misalnya, isi cerita dalam roman sejarah. Nah, topik pembahasannya secara paralel itu dapat dipadukan dengan sejarah perjuangan bangsa. Yang kelima, shared atau model bagian. Bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Misalnya, butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN itu dapat bertumpang tindih, misalnya dengan butir pembelajaran dalam tata negara. Yang keenam, threaded atau model galur. Model pemaduan bentuk keterampilan dan berfokus pada metakurikulum. Misalnya, melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, lalu ramalan terhadap kejadian-kejadian, lalu antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, webbed atau model jaring laba-laba. Nah, pada model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hubungan ini tema itu dapat mengikat pembelajaran baik mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Yang kedelapan, integrated atau model keterpaduan. Nah, pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi memiliki esensi yang sama dalam sebuah topik tertentu. Misalnya, dalam teks membaca merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dihubungkan dengan matematika, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, immersion atau model celupan. Pada model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan, tentunya dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Yang ke-10, networked atau model jaringan. Pada model ini mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi yang berbeda-beda. Nah, dari 10 model tadi ternyata tidak semua tepat diterapkan di Sekolah Dasar Indonesia. Dan menurut hasil pengkajian tim pengembang PGSD tahun 1997, ternyata ada 3 model yang paling cocok untuk diterapkan. Yang pertama, model jaring laba-laba atau webbed. Yang kedua, model keterhubungan. Yang ketiga, model keterpaduan.